banyak mengetahui tentang Bapak Busra. Jadi beliau bisa dipanggil Bapak Busra, bisa dipanggil Gus Busra, kakak juga boleh ya, kakak Busra juga boleh. Asal jangan panggil Om. Oke, mungkin itu saja dulu agar kita bisa dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang terkait tentang nilai-nilai religius ini oleh beliau. Dengan ini waktu kami persilakan Gus KB. Waalaikumsalam. Ya, jelas. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak moderator kita, calon doktor Bapak Muzani Zumaizar. Sebenarnya saya agak canggung dimoderatori oleh beliau, tapi karena ini adalah tugas, insya Allah pertemuan selanjutnya saya yang akan memoderatori beliau. Yang kami hormati para mentor, dosen, fakultas, mentor di kampus kita, Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, baik mentor di pendidikan karakter maupun di lembaga bahasa kita, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan, khususnya mahasiswa baru semester 1 maupun yang kelas mengulang, yang sempat, jika memang ada yang sempat mengulang pada kesempatan kali ini. Materi yang diamanahi kepada kami itu terkait tentang nilai-nilai religius. Mungkin adik-adik sudah mendapatkan bukunya ya tentang pendidikan karakter ini. Kalaupun buku ini sudah dibagikan, sehingga ini lebih memudahkan saya. Saya tidak akan banyak menyinggung terkait lebih buku-buku yang tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini, tetapi menyinggung garis batas secara umum saja ya, secara umum. Nanti kita akan belajar diskusi bersama. Akan lebih baik jika forum ini kita lebih banyak tanya jawab. Nah, terkait materi ini yaitu nilai-nilai religius. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sesuai dengan rencana pelajaran atau target yang diinginkan dalam materi ini, di mana lebih banyak berbicara tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alamnya. Ketiga ini penting, saling terkait untuk dipahami bersama, sehingga mampu menghadirkan nilai-nilai religius dalam diri atau dalam kepribadian seseorang mahasiswa Al-Asy'ariyah. Secara umum, semua agama menanamkan nilai-nilai dalam hambanya, kepada umatnya. Agama apapun itu tentu mengajarkan kebaikan terhadap para penganutnya. Kita paham bersama bahwa di kampus ini Al-Asy'ariyah Mandar itu kan ada selain agama Islam juga ada agama Kristen. Kristen itu ada Katolik maupun Protestan. Nah, sehingga secara umum dulu saya ingin sampaikan bahwa semua agama pada intinya mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan menjaga alam itu hampir sama. Mungkin yang berbeda tentang Islam dengan Kristen itu pada tatanan keyakinan tentang ketauhidan itu. Nah, di situ perbedaannya. Sehingga nilai-nilai religius yang saya maksud di sini adalah nilai-nilai religius
ala al-Asy'ariyah Mandar. Kira-kira seperti itu. Karena kita juga paham bahwa di peserta ini yang jumlahnya 256 ya, tentu ada beberapa yang tidak beragama Islam. Meskipun demikian, saya hanya menyinggung lebih banyak pada perspektif Islamnya sendiri. Nanti akan mengaitkan, meskipun demikian tetap akan kita kaitkan dengan agama-agama yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, pertama kita akan coba menyinggung soal bagaimana seorang hamba dia mampu mencintai Tuhannya atau cinta kepada Tuhannya. Definisi cinta dalam bahasa Arab itu kan berasal dari kata mahabbah atau ahabba yuhibbu, kira-kira seperti itu. Nah, kata mahabbah ini itu diambil dari kata habab, gelembung di atas air. Sebab cinta merupakan puncak perasaan yang muncul. Nah, Al-Hujwiri sendiri ia menyimpulkan bahwa al-mahabbah atau cinta itu berasal dari kata al-ibbah. Artinya benih-benih yang jatuh ke bumi di padang pasir. Sebab cinta ibarat sumber kehidupan sebagaimana benih-benih yang merupakan asal mula tanaman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga untuk mengenal Tuhannya, pertama memang harus ditanamkan rasa kecintaan itu sendiri. Yang ditanamkan dalam kita bahwa mencintai Tuhan kita. Ya, yang Islam mencintai Tuhannya, yang Kristen juga mencintai Tuhannya, begitupun dengan agama-agama yang lain. Meskipun definisi yang saya maksud ini adalah perspektif agama Islam. Itu kira-kira mungkin teman-teman yang non-Muslim bisa menambahkan perspektif cinta dalam agama mereka. Itu nanti bisa ditambahkan ya, sambil kita diskusi, karena forum ini adalah forum belajar bersama ya, forum belajar bersama, sehingga kita ada timbal balik. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan, berbicara soal cinta, Imam Al-Ghazali jauh sebelumnya sudah memberikan beberapa faktor pecinta yang mencintai sehingga yang lain bisa membentuk karakter cinta. Ada 5 faktor pecinta mencintai yang lain sehingga membentuk karakter cinta dirinya. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali. Saya lebih banyak mengambil referensi dari Imam Al-Ghazali karena Imam Al-Ghazali itu salah satu ulama yang cukup terkenal di kalangan Al-Asy'ariyah ketika itu berbicara tentang ilmu tasawuf. Pendekatan yang lebih banyak saya bicarakan ini adalah pendekatan ilmu tasawuf. Nah, pertama adalah cinta yang berada dalam setiap kehidupan. Cinta ini pada prinsipnya berkaitan dengan cinta atau senang bila dirinya senantiasa hidup, dan sebaliknya cinta ini sirna bila ada ancaman dalam kehidupan dirinya. Jadi ketika dirinya eksis, maka dia akan semakin mencintai. Nah, akan tetapi cinta itu akan sirna dalam dirinya ketika ada ancaman kehidupan dalam dirinya. Jadi cinta yang saya maksud ini akan selalu kita kaitkan dengan cinta kita kepada Tuhan. Nah, ada kalanya yang kedua itu adalah cinta lahir dari kebaikan, bahwa manusia adalah budak dari kebaikan. Al-Ghazali mengatakan bahwa hati seseorang itu tergerak mencintai orang lain disebabkan oleh kebaikan yang telah dilakukannya. Begitu pula sebaliknya, hati seseorang akan marah bila orang lain melakukan keburukan kepadanya. Nah, ini ketika dia mendapatkan sesuatu rezeki, dia semakin cinta kepada Allah. Akan tetapi ketika dia mendapatkan cobaan,
malah dia semakin marah. Dia tidak ingin menerima keadaan yang menimpa dirinya, sehingga berujung kepada ketidakcintaannya kepada Sang Pencipta. Nah, ini masih kadar lemah ya. Itu. Nah, yang ketiga adalah cinta yang lahir kepada yang melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan itu tidak sampai kepada dirinya. Ada orang yang berbuat baik, tetapi kebaikan yang dilakukan oleh orang itu tidak sampai kepada dirinya, tetapi dia mendengarkan bahwa orang ini baik, maka dia cinta kepada orang itu. Misalnya seorang pemimpin yang adil, dia tidak pernah merasakan keadilan itu, tetapi dia sering mendengarkan bahwa pemimpin itu betul-betul adil. Sehingga dia mencintai orang tersebut. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia mencintai kalau dia merasakan kebaikan yang ada pada dirinya. Kalau ini dia mencintai orang yang sering berbuat baik, meskipun perbuatan baik itu tidak dia rasakan dirinya. Jadi dia tidak peduli apakah orang itu, apakah Sang Pencipta ini memberikan rezeki kepadanya, tetapi dia bisa melihat di sekitarnya banyak orang yang mendapatkan rezeki, sehingga dia juga semakin takjub dengan kekuasaan Allah, kira-kira seperti itu. Sementara kebaikan dalam konteks ini tidak harus ada pertemuan fisik, ya, tidak harus ada pertemuan fisik, tetapi kebaikannya cukup dirasakan walaupun tidak secara langsung. Misalnya yaitu tadi, orang mencintai raja yang adil, ahli ibadah, dan alim tanpa harus ketemu secara fisik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang keempat adalah cinta yang lahir disebabkan zatnya sendiri, baik dan layak dicintai, sekaligus tidak ada kaitan bagian apapun dengan apa yang ada di belakangnya. Cinta ini menurut Al-Ghazali adalah cinta hakiki. Dia tidak peduli apakah orang itu berbuat baik atau tidak. Yang jelasnya dia mencintai orang tersebut. Dia tidak peduli iming-iming akan mendapatkan surga dan neraka. Yang jelasnya dia akan senantiasa cinta kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya ada syair yang mengatakan, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah engkau tetap bersujud kepadaku? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan besar dalam diri kita seorang. Jangan-jangan kecintaan kita kepada Sang Pencipta dikarenakan karena ada iming-iming surga dan neraka. Itu bukan berarti salah ya. Itu bukan berarti salah, tetapi itu tingkat kecintaannya masih rendah. Tingkat yang paling tinggi itu adalah mereka dia tidak peduli atas apa yang dia dapatkan, terserah dia diperlakukan baik atau tidak, yang jelasnya dia cinta kepada Sang Pencipta. Kira-kira seperti itu. Pertanyaannya, kecintaan kita kepada Sang Pencipta itu berada di kategori mana? Dari beberapa kategori-kategori yang telah disebutkan tadi. Itu. Nah, itu ya. Jadi dengan makna yang mendalam, kita mencintai Allah bukan disebabkan adanya persamaan fisik yang tidak mungkin terjadi. Dia tidak menyerupai sesuatu dan tidak sesuatu pun menyerupainya. Tapi dalam konteks tertentu ada persamaan non fisik yang harus diusahakan. Tidak salah kemudian ada ungkapan yang mengatakan berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Itu. Kita senantiasa berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Kita juga senantiasa menyerupai, meskipun tidak mesti sama, dengan 20 sifat wajib Allah. Allah Maha mengetahui. Kita juga harus rajin untuk menuntut ilmu sehingga kita juga mengetahui. Kita berusaha untuk menyerupai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, meskipun itu tidak mungkin pernah sama dengan sifat-sifat Allah itu sendiri. Nah,
Jadi untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta memang harus diawali dengan cinta dulu. Ada juga orang sebelum cinta dia harus kenal dulu. Nah, terserah Anda mau memulai dari mana. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, apakah mengenal Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian cinta, ataukah cintai dulu, belakangan baru mengenalnya. Nah, mengenal Tuhan dalam perspektif ilmu tasawuf itu dikenal dengan istilah ma'rifah. Ya, Zunnun al-Misri membagi ma'rifah kepada 3 macam. Pertama, pengetahuan orang awam, yaitu dia mengenal Tuhan satu dengan perantara syahadat. Ini tingkatan yang paling rendah, di mana dia mengenal Tuhan cukup dengan bersyahadat. Nah, kita mungkin sudah berada di level ini. Semuanya kita berada di level ini, khususnya yang Muslim. Ya, yang Muslim bahwa cinta mengenal Tuhan, tingkat pengenalan seseorang hamba, khususnya tingkatan awam, itu dia mampu mengenal Tuhan cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Pertanyaannya, apakah cukup sampai di sini kita mengenal Tuhan? Tidak ingin naik ke level-level selanjutnya. Nah, level selanjutnya itu adalah mengenal Tuhan berdasarkan pengetahuan ulama. Yaitu Tuhan satu menurut sudah mulai ada dalilnya, ada dalil-dalil logikanya. Berdasarkan pendekatan baik itu pendekatan dalil akli maupun dalil nakli. Artinya pengetahuannya terhadap Tuhan itu sudah didasari dengan dalil. Misalnya dia sudah tahu bahwa Allah itu Zat Esa, dalilnya dalam Al-Quran itu seperti apa. Dalam berdasarkan akal pikiran manusia itu juga dia bisa melogikakan. Nah, adik-adik ini nanti akan memperdalam itu di semester 2. Ya, di semester 2 nanti kita akan dipertemukan materi-materi terkait seperti ini ya, di mana kita berusaha mencoba mengenal Tuhan dengan melalui pendekatan-pendekatan dalil, baik itu dalil akli maupun itu dalil nakli. Nah, akan kita perdalam nanti ya itu tingkatan kedua. Sementara untuk mengenal Tuhan di tingkatan yang paling tinggi yaitu pengetahuan sufi. Nah, ini ulama ya, ini levelnya ulama, yaitu mengetahui Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari dia. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tentu kita mengenal Tuhan itu berusaha untuk naik level, tidak hanya sekedar di level pertama yaitu cukup dengan bersyahadat. Ya, tentu ada bagaimana caranya nanti ini akan kita perdalam lagi. Di mata kuliah di semester 2 ya, di mata kuliah semester 2. Sementara level 3 pengetahuan kita kepada Allah berdasarkan pengetahuan sufi nanti akan Anda pelajari di semester 4. Nah, itu ya akan kita perdalam nanti yaitu pendidikan agama, akhlak tasawuf asy'ariyah. Nah, ini nanti kita akan perdalam nanti di semester 4. Sementara untuk pengetahuan level 2 akan kita perdalam nanti di semester 2. Nanti Pak Moderator akan banyak juga menambahkan ya terkait apa yang saya sampaikan ini. Nah, selanjutnya itu hubungan kita kepada Sang Pencipta. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap dengan sesama manusia, itu ya? Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesama makhluk penciptaan Tuhan? Ini penting kita pahami, mengingat beberapa tahun belakangan ini sangat marak di media-media sosial
itu munculnya faham atau aliran-aliran yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan sering-sering kali menyalahkan kelompok-kelompok lain, bahkan menuduh mereka kafir. Itu sehingga bahkan yang paling parahnya ada beberapa kelompok yang mengharamkan penganutnya untuk bergaul di luar daripada kelompoknya sendiri. Itu di luar daripada alirannya. Ada kelompok yang sangat-sangat tertutup. Dia tidak ingin bergaul dengan kelompok-kelompok di luar daripada alirannya. Nah, sehingga ini tentu terkait kalau kita melalui pendekatan sejarah itu tidak diherankan. Karena sejak dahulu memang adik-adik nanti akan pelajari di semester 1 ini, sementara Anda kuliah, itu Anda akan mendapatkan bagaimana faham atau aliran Khawarij. Ya, aliran Khawarij itu nanti akan kita pelajari di semester 1. Tetapi materi ini penting sehingga jangan lagi ada sekat di antara sesama mahasiswa Al-Asy'ariyah Mandar yang tidak ingin bergaul dengan di luar daripada komunitasnya, di luar daripada alirannya, atau mungkin di luar daripada agamanya. Dia tidak misalnya dengan non-muslim, dia enggan bersahabat dengannya. Ya, ataukah dengan yang di luar alirannya atau di luar HMJ-nya misalnya. Dia tidak ingin bergaul, dia terlalu fanatik terhadap HMJ prodi masing-masing, sehingga dia larang teman-temannya untuk bergaul dengan ini kan sifat-sifat seperti ini tentu itu tidak diharapkan di dalam diri seorang mahasiswa Al-Asy'ariyah itu sendiri. Sehingga sebenarnya penting sekali bagi mahasiswa Al-Asy'ariyah itu terlebih dahulu mengenali dirinya. Sebelum ingin mengenal orang-orang yang lain, dia harus terlebih dahulu mengenali dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri membagi 3 jenis sifat yang ada di dalam diri manusia. Ya, ada 3 jenis sifat-sifat manusia yang bawaannya manusia. Yang pertama itu adalah sifat-sifat binatang, sifatul bahaim, di mana dia selalu ingin makan, tidur, ingin menerkam sesamanya. Itu kan sifat-sifat binatang. Ada juga sifat-sifat setani. Itu representasi keburukan. Ada juga sifat-sifat malaikat yang selalu ingin berbuat baik. Tinggal Anda mengolah dalam diri sifat ini mana yang lebih condong, mana yang lebih ingin didominankan. Jangan-jangan sifat-sifat setan kita yang lebih dominan dibandingkan sifat-sifat malaikat itu sendiri. Sehingga dia mencoba menutup diri dengan sesamanya. Nah, itu. Tinggal bagaimana kita mengolah dirita dulu ya. Mengolah dirita, baru kemudian membangun relasi dengan sesama orang lain. Itu. Ada orang yang bagus ibadahnya, tetapi kehidupan sosialnya itu tidak bagus. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Dia sangat tertutup, tidak ingin bergaul. Nah, ini yang ada juga malah sebaliknya, kehidupan sosialnya bagus, tetapi sifatnya kepada Sang Pencipta itu tidak bagus. Nah, tentu 3 dimensi ini penting untuk dipahami agar saling berkaitan. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Sang Pencipta, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama manusia, dan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama alam. Itu. Nah, untuk dalam hal cinta kepada sesama manusia, bagaimana seharusnya kita bergaul sesama manusia, perlu adik-adik mahasiswa pahami bersama bahwa dalam Islam itu
ukhuwah itu atau persaudaraan itu beberapa ulama membagi persaudaraan dalam Islam itu dalam 3 bagian, ya. 3 bagian. Mungkin ada bisa menambahkan 4 atau 5. Nah, persaudaraan yang harus kita pahami bersama itu adalah ukhuwah Islamiyah. Kita tidak pernah, bukan saudara kandung. Kita bukan saudara seibu, bukan saudara sebapak, tetapi kita bersaudara, dipersaudarakan karena ada ikatan agama sesama agama Islam. Nah, ini penting. Penting kita pahami bahwa ada yang namanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Itu. Nah, selain itu, kita harus juga pahami bahwa ada juga yang dinamakan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan bahwa kita ini satu bangsa. Kita tidak ada lagi batas sekat agama, tidak ada lagi batas sekat wilayah, suku, ras, bahwa kita adalah satu bagian NKRI. Sehingga dimanapun dia berada, dia adalah saudara kita. Itu. Orang Papua adalah saudara kita, meskipun kita beda kulit, beda warna kulit misalnya. Orang Aceh adalah saudara kita, meskipun kita beda suku, beda bahasa. Mereka itu adalah persaudaraan. Kita diikat, diperkuat dalam satu bingkai ukhuwah wataniyah. Ya, wataniyah itu artinya kebangsaan. Dan yang terakhir, adik-adik mahasiswa harus memahami juga bahwa ada yang namanya ukhuwah basyariyah. Bersama kita bersaudara bukan karena satu bangsa, kita bersaudara bukan karena satu agama, kita bersaudara bukan karena satu orang tua, tetapi kita saudara ini karena kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Itu ya, kita bersaudara adalah karena kita sesama umat manusia. Kita ini sama-sama hambanya Allah. Kita sama-sama diciptakan. Sehingga kalau Anda memahami 3 persaudaraan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk menyakiti satu sama yang lainnya. Ya, tidak ada alasan kalau Anda betul-betul memahami, tidak ada alasan bagi kita mahasiswa Al-Asy'ariyah Mandar untuk tidak saling membantu satu sama lainnya. Nah, itu pentingnya kita memahami persaudaraan seperti ini, sehingga dimanapun kita berada, kapanpun itu, ketika butuh pertolongan, ya kita harus menolong. Ketika saudara-saudara kita yang di Mamuju terkena musibah gempa, maka hati kita tergerak karena mereka adalah saudara kita. Meskipun di situ ada agama Islam, ada agama Kristen, tetapi mereka adalah persaudaraan wataniyah. Mereka adalah ukhuwah wataniyah kita. Nah, itu penting. Begitupun misalnya ketika terjadi kerusuhan di Timur Tengah, bagaimana bangsa Israel yang melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, kita harus juga menolong mereka, bukan karena agamanya, tetapi karena umat manusia. Mereka adalah manusia, sama-sama ciptaan Allah. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir yang Anda harus pahami, adik-adik mahasiswa bersama, adalah bagaimana seharusnya kita ini mencintai alam kita. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang lingkungan, ya. Berbicara tentang alam berarti itu berbicara tentang langit dan bumi itu sendiri. Sementara bicara soal langit dan bumi itu banyak, Al-Quran begitu banyak menyinggung tentang pentingnya menjaga langit dan bumi. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di muka bumi ini
itu dikarenakan karena ulah tangan manusia. Itu. Nah, sehingga penting sekali bagi anak-anakku sekalian bagaimana kita ini betul-betul bersama-sama menjaga agar lingkungan kita tetap lestari, ya, tidak sembarangan menebang pohon yang akan mengakibatkan kerusakan alam. Akhir-akhir ini di tengah cuaca yang semakin memburuk, banyak sering kita saksikan ada longsor, ada banjir, itu disebabkan banyak perspektif. Di antaranya bisa jadi disebabkan oleh ulah-ulah manusia itu sendiri yang melakukan kerusakan alam di muka bumi ini. Itu. Nah, sahabat Rasulullah Ibnu Khattab ketika menjadi khalifah kedua, itu dikenal memiliki konsep dalam pengelolaan lingkungan di semenanjung Arab Madinah dengan beberapa sudut pandang. Pertama, di mana sumber daya alam akan terancam apabila dieksploitasi secara berlebihan. Kedua, dia memperkenalkan pemanfaatan lahan yang telah ditinggalkan dan diberikan kepada masyarakat dengan dikelola secara produktif. Ketiga, sahabat juga tidak diperkenankan melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya karena dikhawatirkan akan mengganggu hak generasi berikutnya. Jadi itu jauh sebelumnya memang sudah dipraktekkan oleh Umar sendiri, Umar bin Khattab. Itu bagaimana perlakuan kita saat ini kepada alam itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Itu. Sehingga janganlah bersifat egois dengan cara memperoleh keuntungan secara pribadi, akan tetapi meninggalkan bahaya di kemudian hari bagi anak cucu kita. Saya rasa hampir semua agama mungkin melarang umatnya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Oke, saya rasa cukup untuk sementara ini ya. Nanti kita akan berdiskusi tanya jawab. Ada mungkin bisa menambahkan jika merasa ada yang kurang dari penyampaian saya. Silahkan ya. Tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kita sama-sama belajar. Saya kembalikan kepada moderator, sekedar pengantar. Terima kasih Gus atas kesempatannya, luar biasa materi pada hari ini ya, tentang cinta ya, tentang cinta. Karena cinta mencintai ini adalah landasan kita dalam berhubungan, baik itu hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada manusia dan alam. Pada prosesnya dalam setiap agama itu dia akan hubungannya itu pasti ada vertikal dan horizontal. Vertikal itu hubungan dari manusia kepada Tuhannya, dan hubungan manusia kepada sesama manusia dan kepada alam. Dan hampir semua, baik itu Nasrani juga begitu ya, 10 hukum Tuhan juga tentang bagaimana tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Kemudian hubungan itu tentang cinta, seseorang yang mencintai Tuhan, ciptaan Tuhan, baik itu manusia dan cinta kepada Tuhan, akan tetapi menzolimi makhluk-makhluk Tuhan yang lain, maka dia akan dipertanyakan cintanya kepada Tuhan, apakah betul-betul cinta atau cinta palsu. Ya, nah ini yang kemudian menjadi titik berat dari sini tentang bagaimana kita mencintai Tuhan. Kemudian fondasi kita, bagaimana eratnya hubungan diri kepada Tuhan ini yang akan menghasilkan materi-materi yang lain dengan di pendidikan karakter. Karena yang membentuk karakter kita semua ini, kita harus yakini bahwa tidak ada yang mampu membentuk karakter kita sehingga karakter kita bagus itu kecuali kalau bagaimana komunikasi atau bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Kalau hubungan kepada Tuhan yang sudah baik, pasti karakter orang sudah baik.
pasti, apalagi materinya, pasti keteladanannya pasti baik. Dia menjadi suri tauladan di sekelilingnya karena dia menjadi patokan di sekelilingnya, lingkungannya. Dia penuh kasih sayang, ya, bukan penuh pacayangnya gitu kan ya. Kemudian kepeduliannya pasti tinggi. Itu pasti dia peduli kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain, manusia-manusia yang lain, bagaimana membantu sesamanya, bagaimana segala perbedaan-perbedaan yang kodrat dari Tuhan itu pasti penuh dengan toleransi, terus kemudian mencintai lingkungannya dengan kearifan lokalnya, bagaimana jiwa nasionalismenya tinggi. Nah, ini yang kemudian membentuk karakter kita sebenarnya kalau nilai religiusnya sudah bagus. Mungkin itu ya tambahan sedikit dari moderator, Gus ya. Silahkan adik-adik mahasiswa yang ingin mau menambahkan, namanya diskusi ini enaknya kalau sama mahasiswa itu punya karakter pemikiran yang berbeda-beda dan variasi dari perbedaan pemikiran masing-masing. Jadi bukan hanya bertanya saja dalam diskusi itu, tambahan-tambahan ilmu juga boleh, silahkan. Saya persilahkan Abdus Salam yang sudah raise hand, silahkan. Silakan yang lainnya raise hand ya, biar saya kelihatan siapa yang bertanya. Abdul Salam dulu, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Yang saya ingin tanyakan ya, menurut pandangan saya, Pak, selama ini mungkin banyak di kalangan mahasiswa, banyak sekali yang sepertinya saya anggap mungkin menurut pandangan saya menyimpan dari pandangan nilai-nilai religius. Karena begini, banyak sekali sekarang mahasiswa yang ketika melakukan kegiatan untuk saling mengingatkan untuk senang-senang, contohnya mereka itu langsung sangat aktif untuk saling mengingatkan untuk senang-senang. Tapi ketika untuk saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah, contohnya untuk pergi salat, sudah jarang sekali dilakukan. Pertanyaan saya, mengapa sehingga banyak sekali terjadi pada saat ini tentang keadaan seperti itu. Jadi makanya saya tanya, kenapa katanya mereka itu cinta kepada Allah, tapi mengapa ketika untuk saling mengingatkan kepada Allah, contohnya untuk beribadah kepada Allah, contohnya salat, sangat jarang ditemukan. Tapi ketika untuk saling mengingatkan untuk bersenang-senang, mereka banyak sekali. Mereka sangat senang, langsung, kalau begitu ayo kita berangkat. Tapi ketika untuk salat, tunggu dulu, nanti sebentar. Bisa gitu. Malah terbalik mau purai. Oke, mungkin sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya. Ini kontekstualitas ya. Konteks hari ini mempertanyakan tentang perilaku mahasiswa yang hari ini yang dilihat oleh Abdul Salam. Oke, silakan yang lain. Andi Isnaini ya. Silakan. Mungkin bisa dimatikan resennya Abdul Salam. Isnaini silakan. Oke, Isnaini belum siap. Nur Aisyah silakan. Nur Aisyah. Isnaini Dek, silakan dibuka mikrofonnya. Dibuka mikrofonnya Dek Isnaini. Oke, sepertinya belum, Sir. Lanjut belum. Saja selanjutnya. Ya. Nur Aisyah silakan. Nur Aisyah dibuka mikrofonnya Dek Nur Aisyah. Halo Nur Aisyah. Nur Aisyah mikrofonnya dibuka Dek Nur Aisyah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai religius yang baik pada seseorang yang tidak punya rasa cinta, baik pada sesama maupun pada Tuhannya? Sekian dan terima kasih.
Oke, makasih ya. Silakan di mute. Oke. Nur Aisyah. Nur Aisyah ini mempertanyakan cinta. Tata cara cinta ya. Yang tidak punya cinta. Wih, ngeri sekali ini pertanyaannya. Silakan Saudara Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ayub, Prodi PPKN. Jadi pertanyaan saya yaitu, apakah demo atau aksi yang dilakukan oleh mahasiswa bisa digolongkan sebagai nilai-nilai religius? Baik, terima kasih. Mantap Ayub. Ya, Ya, Pak. bisa jadi demo ya. Aksi itu apakah bisa termasuk cinta apa tidak? Oke. Silakan Abdurrahman S. Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Abdurrahman S, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, saya ingin bertanya, ini Ustadz. Saya ingin bertanya, kalau di alam, tentang alam itu nilai religiusnya di mana, Ustadz? Atau Pak? Mungkin sekian saja. Oke, terima kasih Abdurrahman. Tentang alam ya. Bagaimana cara mencintai, di mana nilai religius dari alam. Jadi 4 pertanyaan ini cukup untuk mewakili keseluruhan, Gus, tentang nilai religius yang pada hari ini mungkin menurut Abdul Salam masih kurang pada jiwa mahasiswa karena lebih banyak kepada kesenangan dibanding keibadahan. Kemudian ditambahkan lagi oleh Nur Aisyah, apakah orang bisa mencintai tanpa cinta, ya kan? Kemudian ditambahkan oleh Ayub, apakah aksi itu termasuk cinta? Kemudian yang keempat itu apa tadi? Alam ya, tentang alam. Silakan Gus. Tapi Gus, mikrofonnya Gus. Oke, tes. Mantap Gus, mantap. Oke. Silakan. Ada 4 penanya ya, ada 4 penanya terkait apa yang kita diskusikan bersama. Pertama itu soal rendahnya kesadaran ya, rendahnya kesadaran seorang mahasiswa. Ini mungkin langsung terkait dengan penanya kedua, agak nyambung juga ya. Penanya kedua, cara menanamkan nilai-nilai religius yang baik kepada orang yang tidak punya cinta. Itu. Nah, ya mungkin ini berdasarkan pengalaman dari penanya pertama tadi, di mana ketika mahasiswa itu diajak untuk berkegiatan yang sifatnya rame-rame, itu lebih semangat dibandingkan diajak untuk beribadah itu sendiri. Sehingga bagaimana caranya meningkatkan kesadaran itu? Nah, langkah pertama yang penting kita pahami bersama bahwa kesadaran itu tidak akan muncul tanpa diawali dengan adanya pengetahuan. Itu. Sehingga harus tahu dulu ya, bagaimana mungkin Anda sadar untuk ingin beribadah sementara Anda tidak memahami apa makna di balik ibadah tersendiri itu. Orang yang sholat, bagaimana, apa yang dirasakan? Anda tidak pernah mengetahui ternyata selain sholat itu bisa membuat Anda sehat, bisa membuat jiwa Anda tenang misalnya. Nah, kesadaran seperti itu tidak sampai kadang tidak disampaikan kepada mahasiswa yang hanya dia pahami bahwa sholat itu ya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tidak mampu memahami ada nilai yang terkandung di belakang, di balik perintah-perintah tersebut. Itu. Sehingga ya ini yang paling penting dipahami oleh adik-adik mahasiswa.
berangkat dari pengetahuan terlebih dahulu. Itu. Makanya di kampus kita itu selalu diadakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa untuk mengikuti pengajian ba'da maghrib. Karena itu salah satu upaya untuk menimbulkan kesadaran bagi mahasiswa bahwa harus tahu dulu. Tidak mungkin Anda jangan hanya sekedar semangatnya beribadah, tetapi tidak berangkat dari pengetahuan itu sendiri. Sehingga ada juga harus paham bahwa pengajian ba'da maghrib itu bukan hanya sekedar menggugurkan juga kewajiban. Misalnya dia semangat pergi pengajian karena tidak akan mungkin pergi KKN nantinya kalau tidak sertifikat pesantrennya. Jangan dulu seperti itu. Jadi kesadaran itu, sekali lagi, kesadaran itu selalu berangkat dari pemahaman kita terhadap ilmu itu sendiri. Ya, pemahaman kita terhadap ibadah itu sendiri, tanpa menganggap ibadah itu hanya sekedar rutinitas biasa. Nah, untuk memahamkan seseorang, maka ya wajib kita mengikuti yang namanya pengajian itu sendiri, agar supaya kita pengetahuan kita semakin bertambah, baik itu pengetahuan terhadap Sang Pencipta maupun pengetahuan kita terhadap sesama manusia itu sendiri. Makanya materi-materi pengajian itu sudah diramu oleh direktur pesantren. Pada intinya itu terkait dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam itu sendiri. Mulai semester 1, semester 2, 3 mungkin diwajibkan juga 4. Itu bagaimana menambah pengetahuan itu sendiri. Jadi harus berangkat dari situ. Karena tidak akan mungkin ada kesadaran tanpa ada pengetahuan terlebih dahulu yang Anda akan dapatkan. Nah, begitupun bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai religius yang baik. Sebelum ke sana, tapi bukan berarti kesadaran yang itu untuk menimbulkan kesadaran kepada mahasiswa, pihak kampus mungkin memaksa orang setiap waktu sholat diberhentikan. Bukan lagi seperti itu ya. Karena kita menganggap bahwa mahasiswa ini sudah dewasa, bukan lagi sistem pemaksaan seperti ala pesantren misalnya setiap waktu ini harus begini bukan ya. Karena kita berharap usia mahasiswa ini adalah usia yang bukan lagi usia SMA. Cukup kita pihak kampus memberikan ilmu, pemahaman, supaya berangkat dari pemahaman itu ada kesadaran dalam dirinya. Itu. Karena manusia itu sekali lagi juga manusia itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Soal dia mau berubah atau tidak berubah itu bukan wilayah manusia. Allah lah yang akan memberikan hidayah. Jangankan kita, Rasulullah pun pernah ditegur ketika Rasulullah memaksa pamannya untuk masuk Islam, disuruh syahadat, tidak mau bersyahadat pamannya, sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya wahai Muhammad bukanlah engkau yang akan memberikan hidayah terhadap orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun. Di sini kita paham bahwa tugasnya manusia hanya memberikan pemahaman. Soal berubah atau tidak itu kewenangan Allah yang akan memberikan hidayah. Betul. Tidak ada paksaan. Itu sehingga di kampus juga tidak ada paksaan apa segala macam. Tetapi kampus menyiapkan ada pengajian, ada pendampingan misalnya. Ada ini juga kan ada kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pesantren melalui pendamping masing-masing. Nah, sehingga penting juga itu diperhatikan ketika ada pengumuman dari pendampingnya bahwa kita akan melakukan pendampingan. Nah, itu harus dipahami juga, diikuti dengan baik karena Anda ini belum dinyatakan lulus ta'aruf. Nah, sebelum
dikeluarkan SK oleh direktur pesantren. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cara-cara seperti itulah yang kita lakukan ya, tanpa ada paksaan itu sendiri. Nah, menanamkan nilai-nilai religius, ya itu tadi. Ini jawaban saya ini hampir sama ya, hampir sama kepada orang yang tidak punya cinta. Orang yang tidak cinta bisa jadi karena dia tidak tahu. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai si A, si B tanpa saya terlebih dahulu tahu bahwa si A itu orangnya begini-begini, si B itu orangnya begini-begini. Nah, itu juga yang harus kamu tanamkan. Boleh jadi kamu tidak punya cinta kepada Sang Pencipta karena kurangnya pemahaman kamu tentang Allah itu sendiri, kurangnya makrifah kamu. Boleh jadi makrifah Anda ini hanya masih sebatas level 1, di mana level 1 itu cukup dengan syahadat asyhadu alla, oke sudah, tanpa ada upaya untuk naik di level 2 itu sendiri. Sehingga ya itu tadi, untuk menanamkan nilai-nilai cinta ya harus kenali dulu Allah terlebih dahulu. Ya, kenali. Karena ada juga malah sebaliknya, dia cinta dulu baru kenali. Terserah, dia tidak kenal, jelasnya saya harus cinta. Nanti dalam percintaan itu saya mencoba menggali lebih jauh. Nah, itu. Terserah mau pakai jalur yang mana. Nah, ini juga demo ya. Apakah bisa dikatakan mahasiswa punya tanggung jawab sosial? Itu yang harus Anda pahami, bahwa seorang mahasiswa itu punya tanggung jawab sosial yang ada pada dirinya. Sehingga menjadi seorang mahasiswa tidak hanya sekedar belajar, tetapi dia harus punya kepekaan sosial terhadap di sekitarnya. Nah, demo yang dimaksud ini kan masih multitafsir, demo seperti apa. Bisa jadi, nah saya memaknai demo ini sebagai upaya mahasiswa untuk melakukan perbaikan dalam tatanan sosial. Maka itu bisa dimaknai sebagai nilai-nilai religius. Itu. Karena demo itu juga beda-beda tujuannya. Ada juga saat ini dalam perkembangan zaman ya, ada juga orang yang demo karena punya kepentingan. Ya, kepentingannya bagaimana misalnya agar kelompoknya ini bisa eksis, agar kelompoknya bisa mendapatkan bargaining posisi, sehingga misalnya ketika dia demo, dia akan dilirik oleh pemerintah. Setelah dilirik oleh pemerintah akan memberikan bantuan kepada kelompoknya. Nah, itu kan dalam perkembangannya ada juga kelompok-kelompok seperti itu. Dia tidak murni berangkat dari sensitivitas sosial yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau dia berangkat dari persoalan-persoalan, dia demo karena misalnya dia demo kepala desa misalnya karena ada penyimpangan di dalamnya, niat tulusnya ya, bukti karena ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan padahal dia sangat-sangat layak. Nah, itu juga nilai-nilai religius. Karena sekali lagi mahasiswa itu punya tanggung jawab sosial. Jangan bersifat individu yang mengatakan yang penting saya sarjana, yang penting saya dapat ilmu, tidak peduli dengan lingkungan sosial saya. Jangan juga seperti itu. Sekali lagi, karena mahasiswa punya tanggung jawab sosial. Dan ketika tanggung jawab sosial itu kamu jalankan dengan baik, dengan niat-niat yang tulus, maka itu bisa kita anggap sebagai nilai-nilai religius. Itu pahalanya berpahala. Itu bahkan pahalanya bisa lebih banyak. Itu karena menyangkut hajat orang banyak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang terakhir di mana? Jadi Al-Qur'an jelas mengatakan wala tufsidu fil ardi, janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sehingga dalam pendekatan ilmu fikih, mereka yang tidak melakukan kerusakan itu akan mendapat bagian daripada nilai-nilai religius. Itu nilai-nilai religius ya, karena
mencintai alam adalah bagian dari upaya mencintai manusia di sekitarnya. Karena kerusakan alam itu akan berdampak kepada kerusakan sosial. Misalnya, karena Anda sering melakukan penebangan pohon, di mana berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita pahami, semakin banyak pohon yang kita tebang di gunung akan berdampak semakin memudahkan banjir. Banjir itu kemudian bisa merusak tatanan sosial, ada yang bahkan merenggut nyawa manusia. Nah, kalau kita menghindari itu, bukankah itu perbuatan nilai-nilai religius? Tentu itu masuk kategori nilai religius, karena kecintaan kita kepada alam termasuk bagian daripada upaya kita menjaga hajat hidup orang banyak. Ah, kira-kira seperti itu. Jadi ya. Oke, saya rasa sementara itu. Ya, terima kasih Gus atas penjelasannya. Jadi ini keterkaitan dari materi tersebut tentang nilai religius, bahwa kata Gus tadi, Gus Busra, bahwa semangat ibadah ini tidak bisa sampai melupakan nilai-nilai dari ibadah tersebut gitu ya. Jadi kalau semangat ibadah tersebut justru menghilangkan nilai-nilai ibadah, justru menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, ini justru yang dipertentangkan gitu. Yang utama adalah, yang pertama, sejahat-jahatnya manusia atau sepolak-polaknya manusia begitu ya, sekalasi-kalasinya manusia. Dia adalah ciptaan Tuhan. Seandainya Tuhan tidak menginginkan dia diciptakan, maka dia sudah selesai dan pasti tidak akan ada nyawanya lagi, gitu ya. Bukti bahwa Tuhan masih tetap mengharapkan untuk dia hidup, maka dari itu kita sebagai orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang intelektual hanya sekedar mampu mengingatkan saja. Kata Gus Busra tadi, yang berhak untuk memberikan hidayah itu hanya Tuhan. Lidah ini, lidahnya Gus Busra, lidah saya, dan lidah-lidah para intelektual dan tokoh itu hanya mampu mengingatkan, dan kita serahkan saja urusan berubah apa tidaknya seseorang itu kita serahkan kepada Tuhan. Tidak boleh dinilai kita, tidak boleh kita menjudge seseorang bahwa ini sudah pasti masuk neraka, ini sudah pasti sesat, ini sudah pasti apa segala macam itu. Ya, jadi inti untuk pertanyaan dari Abdul Salam. Kemudian mahasiswa itu bukan lagi sebagai siswa. Mahasiswa itu kodratnya adalah mampu berpikir. Ya, dia sudah masuk kepada hayawanun natik, orang yang berpikir cerdas, orang yang sudah mampu berpikir tentang dirinya sendiri, sehingga tidak ada lagi pemaksaan. Makanya tidak ada pemaksaan, apalagi persoalan privasi tentang ibadah. Tidak ada pemaksaan persoalan ibadah. Jadi diserahkan kembali kepada kesadaran mahasiswa masing-masing. Kami di kampus, Gus Busra, saya dan teman-teman lain, dosen-dosen lain dan pimpinan mengharapkan mahasiswa itu berubah dengan kesadarannya, sehingga kampus membuat sistem di mana sistem di kampus itu hanya upaya untuk menyadarkan mahasiswa, nah, dan dikembalikan kepada mahasiswa kesadaran masing-masing, seperti itu ya. Kemudian terkait tentang aksi tadi, saya yakin betul orang-orang yang aksi adalah bentuk cinta kepada pemerintah dan cinta kepada masyarakat karena kepedulian terhadap kemanusiaan. Akan tetapi ketika aksi-aksi tersebut, aksi-aksi atau demo-demo tersebut sudah keluar dari kata cinta tersebut dengan kekerasan, dengan intimidasi, dengan bentrok, nah ini sudah melanggar nilai-nilai cinta yang harusnya mengkritik dengan etika dan dengan penuh cinta, tetapi menyampaikannya dengan cara yang kasar, justru
menyeru kepada hal yang baik tapi dengan cara-cara yang mungkar, ini sangat tertolak. Ini yang kemudian tidak sama sekali dengan cinta. Sama seperti orang-orang yang misalkan orang-orang yang ketika bulan puasa terus kemudian menutup warung-warung, ini kan sebenarnya menyeru kepada hal yang baik tapi caranya yang tidak baik, begitu kan. Karena banyak juga orang-orang yang berhak tidak puasa waktu itu. Ada orang yang haid, ada orang yang musafir, dan ada orang yang sakit, seperti itu. Mungkin jadi semangat ibadah ini harus sesuai dengan nilai ibadahnya. Bukan berarti semangat ibadah tapi malah melanggar nilai-nilai ibadah tersebut. Nilai-nilai ibadah itu apa? Akhlak, ya. Mungkin itu. Mungkin masih ada waktu atau sudah selesai, Ibu Miss Ulfa? Masih ada beberapa menit, Sir. Masih ada beberapa menit. Berarti Iya. tinggal saya kasih waktu. Mungkin masih ada 2 pertanyaan ini dari Supriyadi sama Fatmayanti. Silakan Supriyadi. Oke, terima kasih. Salam. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari jurusan Teknik Informatika. Jadi pertanyaan saya, apakah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau ateisme mempunyai nilai-nilai religius? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Supriyadi, singkat, jelas, dan padat ya. Fatmayanti langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Fatmayanti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pertanyaan saya, perilaku apa saja yang dapat menjadikan atau mendatangkan ukhuwah Islamiyah? Terima kasih. Bisa diulang sekali lagi, Fatmayanti, bisa diulang. Perilaku apa saja yang dapat menjadikan atau mendatangkan ukhuwah Islamiyah? Makasih, Pak. Makasih, Dek. Fatmayanti, silakan. Jadi ada 2 ya, terkait tentang ateis dan terkait tentang perilaku yang menimbulkan ukhuwah Islamiyah. Silakan, Gus. Mikrofonnya, Gus. Tabe. Oke, pertama soal ateisme dan nilai-nilai religius. Nilai religius itu kan biasanya tertanam dalam aturan yang ditetapkan oleh masing-masing agama. Di agama Kristen tentu punya nilai religius berdasarkan versi Kristen. Di Islam juga punya nilai-nilai religius berdasarkan versi, sehingga setiap agama itu kan jelas tolak ukurnya, dia dikatakan memiliki nilai religius atau tidak. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang beragama? Orang yang beragama boleh jadi itu ya bukan tidak mungkin dikatakan tidak akan memiliki nilai-nilai religius ya, tetapi besar kemungkinan mereka tidak akan mempunyai nilai-nilai religius, karena indikator nilai-nilai yang dia maksud bahwa itu religius atau tidak, itu kan mereka tidak punya indikator karena mereka tidak punya agama. Ateis itu kan mereka yang tidak bertuhan atau yang tidak punya agama, sehingga dasarnya dalam berkehidupan dan bermasyarakat itu tidak jelas dia mau seperti apa, indikator seperti apa. Bahkan jelas juga dalam berkebangsaan itu mengatur bahwa seseorang itu harus jelas agamanya itu. Nah, tentu beda dengan orang yang memiliki aliran kepercayaan. Nah,
itu kalau orang-orang yang memiliki aliran kepercayaan, misalnya aliran Maporondo, tentu mereka punya patokan dasar, ya, patokan dasar berdasarkan adat kebiasaan yang sudah ditetapkan oleh para pemangku adat mereka masing-masing. Itu dia ada ikatan, ada lembaga yang mengikat, ya, seperti aliran Maporondo misalnya yang ada di Mamasa. Hal ini tentu berbeda dengan mereka yang menganut paham ateisme. Jadi menurut saya besar kemungkinan, meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang ateis itu punya nilai-nilai religius, tetapi lebih besar dan kemungkinan tidaknya, kira-kira seperti itu. Nah, dari Fatma tadi, perilaku yang apa contoh perilaku yang bisa mendatangkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu kan persaudaraan, ya, persaudaraan sesama Islam. Secara tidak langsung Fatma ini mengatakan bahwa apa yang seharusnya kita lakukan supaya persaudaraan kita ini semakin terjalin erat, gitu kan? Supaya semakin terjalin erat antar satu dengan yang lainnya. Maka jawabannya ya hanya satu, perbanyak silaturahim. Itu, perbanyak silaturahim. Jadi tidak mungkin akan terjalin erat ukhuwah itu kalau dalam diri pribadi sendiri itu menanamkan sifat-sifat individualistik. Itu. Sifat-sifat individualistik itu bisa saja terjadi dalam diri kita. Mereka tidak pernah, setiap ada temannya yang berkegiatan, tidak pernah hadir. Ketua kelasnya mengatakan bahwa kita akan melaksanakan baksos besok, tidak pernah hadir. Kemudian akan mengadakan ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, dia tidak pernah. Berarti orang-orang yang tidak pernah hadir dalam berkegiatan itu, dia tidak ada ukhuwah Islamiyah yang tertanam dalam dirinya. Itu. Ukhuwah Islamiyah itu bisa juga, ini saya anggap ukhuwah secara umum saja, ya, persaudaraan secara umum, bisa saja terjadi terhalangi oleh sifat-sifat individualistik itu. Misalnya ketika dia mengadakan kegiatan perkumpulan, tetapi dia sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, itu juga bisa jadi penghalang. Android yang kita pegang hari ini itu bisa saja menjadikan penghalang bagi kita untuk membangun sifat sosial sesama kita. Kita janjian misalnya di tempat ini, ya betul kita kumpul di tempat itu, tetapi di tempat itu meskipun kita berkumpul, kita sibuk dengan HP kita masing-masing. Nah, ini juga penting disadari oleh teman-teman mahasiswa betapa Android itu bisa mengikis, ya, bisa mengurangi rasa persaudaraan kita sesama manusia karena terlalu mementingkan pribadi sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu Fatma ketika ingin mendatangkan ukhuwah Islamiyah, ya perbanyak kegiatan di kelasnya. Ada kegiatan baksos ini, ada kegiatan kumpul acara seperti ini, pokoknya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan umat Islam, itu akan semakin bisa memupuk tali persaudaraan sesama mahasiswa kita itu sendiri. Gitu ya, Fatma ya. Oke, saya rasa cukup. Moderator mungkin bisa menambahkan ya. Ampun Gus. Ya, terima kasih Gus. Itu sudah luar biasa penjelasannya. Ternyata banyak juga kolom di komentar ya. Ini pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Cuman saya coba yang pertama itu bagaimana cara mengatasi manusia yang introvert atau tertutup ya agar bisa bergaul, membuka relasi sesama manusia. Itu tadi sudah dijawab ya. Kemudian
Caranya dengan memperalat silaturahim, dengan melakukan kegiatan-kegiatan, bersosialisasi, mulai membuka dirinya. Karena memang kadang-kadang kalau dilihat, kalau orang-orang introvert itu atau orang-orang yang agak tertutup, tidak mudah, tidak terlalu banyak berbicara, tetapi memendam apa yang semestinya harus dikeluarkan begitu ya. Jadi akhirnya menjadi penyakit untuk dirinya sendiri. Kemudian apakah Tuhan tetap mencintai manusia? Kemudian apakah Tuhan tetap mencintai manusia yang memiliki sifat introvert meskipun ibadahnya baik dan sikap dan perilakunya pun baik begitu? Yang tertutup, Gus. Terus kemudian apakah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau sudah. Kemudian ini ada agak langsung ada tadi pertanyaan yang agak sangat menarik ini. Ini Gus. Ya. Dalam mengenal Tuhan, mengapa pengetahuan ulama sangat mementingkan logika? Ini agak menarik ini ya. Kemudian bagaimana merasakan cinta kepada Allah sedangkan di agama lain ada yang agama yang tidak diakui ini. Oke, itu mungkin yang paling menarik Gus ya tadi ya, terkait tentang logika, terkait tentang mengenal Tuhan, mengapa pengetahuan ulama sangat mementingkan logika gitu ya. Tapi Gus, silakan Gus. Mengapa ini mungkin berdasarkan buku yang Anda lihat atau yang dibagikan. Dalam ilmu fikih itu kan ada beberapa, kita mengenal istilah dalil. Ada yang namanya dalil akli dan dalil nakli. Itu. Nah, ulama bukan berarti lebih mementingkan logika ya. Ya, bukan begitu. Tetapi dalil akli dan dalil nakli itu selalu disatukan. Dalil akli itu kan berdasarkan logika. Dalil nakli itu kan berdasarkan wahyu. Nah, hampir semua wahyu yang diturunkan itu sesuai dengan logika. Sehingga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia menggabungkan keduanya antara logika dengan wahyu, akal pikiran manusia. Karena bagaimana mungkin kita bisa memahami wahyu tanpa menggunakan akal. Kira-kira seperti itu. Tetapi tidak selamanya sesuatu yang tidak bisa diakali, tidak selamanya semua wahyu itu bisa dimasukkan dalam logika pikiran kita. Ada hal-hal yang mungkin itu tidak masuk dalam akal logika pikiran manusia, tetapi itu dibenarkan. Karena ayatnya sudah jelas, wahyunya sudah jelas. Misalnya termasuk juga konsep tentang kalau al-Asy'ariyah, kalau logika itu kan nanti ini belajar juga, ini akan di akhir-akhir semester 1. Konsep tentang aliran-aliran, di mana ada aliran yang cenderung menggunakan akal pikiran manusia. Itu di dalam memahami agama Islam, tetapi dia mengabaikan wahyu. Ada juga aliran yang terlalu dominan wahyu, lalu kemudian mengabaikan akal logika pikiran manusia. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggabungkan keduanya. Makanya dikenal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalil akli dan dalil nakli. Dua-duanya harus kita gunakan. Tidak boleh hanya sekedar logika itu sendiri. Dan ada kalanya di dalam memahami sesuatu, itu logika pikiran manusia itu tidak digunakan. Misalnya, ketika kita meyakini bahwa yang menyebabkan seseorang masuk surga dan neraka itu adalah amal ibadah kita. Itu. Mereka yang meyakini bahwa
yang menyebabkan orang masuk surga dan neraka itu adalah amal ibadah manusia, maka orang ini lebih cenderung menggunakan pendekatan akal pikiran karena dia selalu matematis itu. Nah, kalau kita meyakini seperti itu, tentu harus hitung-hitungan. Dihitung amal baik dan dihitung amal buruk, baru jelas tempatnya di surga atau neraka. Nah, kalau hitung-hitungan seperti itu, maka ada kemungkinan orang itu tidak di surga, tidak juga di neraka. Karena misalnya dihitung amal baiknya sekian, lalu dihitung amal buruknya sekian, imbang. Itu imbang, sehingga tidak jelas mau ditaruh di mana. Termasuk bayi yang meninggal. Kalau menggunakan akal logika pikiran kita, bayi yang meninggal itu kan tidak jelas di mana tempatnya. Di surga atau neraka, atau antara surga dan neraka. Karena kalau kita mengatakan masuk surga itu bayi, apa amalnya? Tidak sempat beramal, meninggal. Kalau kita mau mengatakan bayi itu masuk neraka, apa dosanya? Belum bisa, tidak sempat berbuat dosa, meninggal. Maka berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyebabkan orang masuk surga dan neraka itu adalah rahmat Tuhan. Tentu rahmat Tuhan ini ada jalan untuk menggapainya, diantaranya ya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Tapi tidak bisa kita meyakini bahwa yang menyebabkan orang masuk surga itu adalah amal baik dan amal buruk. Tapi perlu kita yakin dengan janji Allah, bahwa Allah sudah menjanjikan yang berbuat baik akan dimasukkan ke surga, yang berbuat buruk ya kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak selamanya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggabungkan antara dalil akli dan dalil nakli. Dalam hal akidah Asy'ariyah itu lebih cenderung kepada wahyu, kira-kira seperti itu. Oke, bisa moderator ditambahkan ya. Saya yakin moderator ini sudah ingin sangat menjelaskan juga. Tidak. Bukan menjelaskan. Mungkin sedikit ini menambahkan ya. Bagus ya tadi terkait tentang dalil akli dan dalil nakli. Memang dimanapun kita berada, Tuhan menciptakan akal ini untuk agar kita mengenal Tuhan dengan akal kita gitu ya. Sehingga harus sejalan antara akal dan nakli. Ibarat kalau Al-Asy'ariyah itu mengatakan akal itu seperti mata, dan kemudian dalil dari Tuhan itu sebagai lilin. Jadi kemanapun kita, misalkan dalam kegelapan, mata itu harus mengikuti lilin, bukan lilin yang mengikuti mata. Kalau mata yang mengikuti lilin itu pasti kemana-mana kita pasti terterangi dengan lilin tersebut. Sehingga akal itu harus ikut dengan apa yang dikatakan oleh dalil atau apa yang diturunkan oleh Tuhan. Tapi tidak boleh mendahulukan akal atau mendahulukan salah satunya atau menghilangkan salah satunya. Misalkan orang pergi jalan tanpa lilin dalam kegelapan pasti tersandung. Kemudian kebalikannya, orang pakai lilin tanpa menggunakan mata sama juga tersandung. Begitu juga dalil. Jadi memang ini ada keterkaitan antara akal dan dalil atau firman-firman dari Tuhan. Kemudian untuk mengenal Tuhan memang kita menggunakan rasio atau menggunakan logika, tapi batasannya hanya di sifat-sifat Tuhan. Kalau wujud Tuhan itu tidak mampu akal untuk mendeskripsikan dan mengakal-akali atau menggunakan logika tentang hakikat Tuhan atau zat Tuhan. Itu yang tidak bisa. Zat Tuhan tidak mampu dijangkau oleh akal, yang bisa dijangkau oleh akal adalah sifat-sifat Tuhan dan perbuatan atau aktivitas-aktivitas dari Tuhan. Kemudian ada pertanyaan juga tadi saya lihat Gus, ini mana didahulukan antara hubungan mana yang lebih membutuhkan, alam membutuhkan manusia atau manusia membutuhkan alam? Ya manusia yang membutuhkan alam. Gitu ya, manusia yang membutuhkan alam ya. Iya Gus. Ya menurut saya ya. Mungkin bisa ditambahkan ya. Ya. Karena kalau kita memahami manusia yang membutuhkan alam, maka
manusia itu akan selalu berupaya untuk melakukan perbuatan baik kepada alam itu sendiri dengan cara tidak mencemari lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah, plastik apalagi, tidak, ya kira-kira seperti itu. Ya, siapa tahu ada mungkin pendapat lain, silahkan bisa. Siap Gus. Jadi memang tadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha itu ya. Janganlah merusak bumi ini, kan itu sudah perintah. Jadi sehingga ketika kita merusak alam, maka kita pasti berdosa gitu. Hitungannya berdosa, sama seperti ketika kita merusak kemanusiaan tersebut. Sehingga untuk keterkaitan ini pasti saling keterkaitan, saling berhubungan. Manusia membutuhkan alam dan alam membutuhkan juga manusia. Kemudian yang utama adalah sebenarnya dua-duanya membutuhkan penciptanya. Jadi ketika ketika seorang manusia itu dekat kepada Tuhannya, saya yakin betul dia tidak akan tega untuk merusak ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu alam ataupun manusia. Sehingga sebenarnya sudah keterkaitan ya. Mungkin itu saja ya. Ibadah. Oh iya Ibu Gus, satu lagi Gus. Ada tadi yang bertanya tentang bagaimana ini sebenarnya kalau ada orang yang beribadah tapi tidak baik perilakunya, ada juga orang yang perilakunya baik tapi ibadahnya tidak bagus. Nah itu kira-kira seperti apa Gus? Ya yang baik ya dua-duanya, bagus ibadahnya dan bagus sosialnya. Kalaupun misalnya ada yang bagus, dia rajin sholat, rajin bersedekah, tetapi hubungan sosialnya tidak bagus, maka ada yang salah dengan ibadahnya. Itu ya, berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Boleh jadi dia beribadah karena niatnya yang salah. Apakah ada unsur-unsur riya di dalam hatinya? Dia ingin dikatakan orang yang paling ahli ibadah, yang lain itu berdosa semua, akan masuk neraka semua, hanya dirinya yang masuk surga, sehingga ya tidak akan berdampak kepada kehidupan sosial dirinya. Nah, ibadah yang berbaik, ibadah yang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan syariat, itu akan berdampak sosial terhadap kepribadiannya ya, akan ada dampak sosial terhadap perilaku kehidupan kesehariannya dengan sesama manusia ataupun dengan kepada alam itu sendiri. Tapi kalau justru sebaliknya, maka dipertanyakan ibadahnya. Ada yang salah kira-kira di ibadah itu. Oke, makasih banyak Gus. Mungkin karena sudah selesai ya kita materi kita, bisa ditutup Gus. Oke, saya rasa sebagai closing statement bahwa sebagai mahasiswa Al-Asy'ariyah Mandar itu sendiri perlu senantiasa menanamkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari kita. Nilai-nilai religius itu diimplementasikan dalam sikap kita, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Sang Pencipta, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sesama manusia, dan juga bersikap kepada alam sekitar kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih banyak Gus, luar biasa materinya pada hari ini. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Ya, tadi sudah banyak dibahas oleh Gus Busra. Mungkin sedikit tambahan bahwa pada hakikatnya betul kata tadi Gus Busra bahwa orang yang ibadah akan tetapi tidak baik, maka kita harus mempertanyakan ibadahnya, apakah sesuai niatnya apa tidak. Berarti dia tidak betul-betul mengenal dengan Tuhan. Rajin sholat, rajin ibadah, akan tetapi keseharian dan sosialnya justru tidak bagus. Sehingga kalau dalam dalil Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau orang-orang yang masih berbuat kemungkaran tapi tetap rajin sholat, ini yang dipertanyakan nilai atau kualitas sholatnya. Seperti itu. Ya, jadi begitu juga di non-muslim, baik dari Nasrani ataupun dari agama kepercayaan atau Hindu, Buddha, dan yang lain sebagainya, ketika dia ibadahnya mampu mengenal Tuhan dengan baik, saya yakin betul pasti perilakunya baik. Terima kasih, mungkin itu saja materi pada hari ini. Semoga senantiasa tertanam dalam diri kita dan bisa diamalkan melalui perbuatan-perbuatan sesuai dengan nilai-nilai keasyariahan, nilai-nilai cinta kita kepada manusia dan kepada alam semesta kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.